فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca adab yang ke-44 yang termasuk pembahasan sangat penting bagi kita semua untuk masing-masing menelisik pada diri kita sendiri apakah sudah ada perkara tersebut atau belum, yaitu tentang apa? Indak ya dikri. Nah, terkait tanda-tanda alamat ilmu yang bermanfaat. Dan kita baru mengambil 4 dari 6 tanda yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Apa saja keempat tanda tersebut? Yang pertama, Abdullah, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, apa Cahya? Kebencian terhadap tazkiyah, pujian dan tidak menyombongkan diri. Benci terhadap sifat sombong. Kemudian yang ketiga, Pak Uwais, memperbanyak tawadhu setiap bertambah ilmunya. Yang keempat, Pak Akbar, menjauh dari suka untuk menjadi pimpinan dan suka ketenaran serta menjauh dari dunia. Baik. Sekarang kita masuk pada adab atau pada alamat yang kelima, hajrud da'wal ilmi. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-khamis hajrud da'wal ilmi, yakni maknahu alla yad'iyal ilma. Maksudnya apa? Seseorang meninggalkan dari mengaku-ngaku memiliki ilmu. Maksudnya apa? Untuk seorang tidak mengaku-ngaku aku telah berilmu. Alla yaqul anal alim. Ya, maksudnya apa? Untuk seorang tidak mengatakan akulah seorang alim, aku memang syekh yang mumpuni dan seterusnya. Baik. Dan ini termasuk juga apa? Penjelas lebih dari adab yang ketiga, atau alamat yang ketiga, yaitu tentang tawadhu. Baik. Ana menujala wa tala'is sanaya mata adha'ul imamata ta'rifuni. Maksudnya apa? Tidak seorang memiliki sifat ananiyah, akulah. Baik. Yaitu aku yang dikenal, ingin untuk apa? Tampil yang terdepan dalam setiap majlis. Qala kullama kana fi majlisin tasaddara al-majlis. Setiap berada di suatu majlis dia ingin berada di depan, dalam artian untuk yang tampil. Wa idza arada ahadun an yatakallama qala uskut. Apabila ada orang ingin berbicara dia katakan uskut. Ana a'lamu minka. Aku lebih berilmu darimu. Nah, hadza la yanbaghi, ini tidak sepantasnya. Wa'lam anna man idda'a al-'ilma fa huwa jahilun wa rubbama yafshal. Baik. Ketahuilah bahwasanya siapa saja mengaku-ngaku memiliki ilmu, maka sesungguhnya dia adalah seorang jahil. Kenapa, akhwan? Karena seorang alim yang hakiki
maka dia akan senantiasa merasa dirinya masih banyak kekurangan. Masih banyak sekali ilmu yang butuh dipelajari dan butuh seorang mengilmuinya. Wa rubbama yafshal, bahkan terkadang dia akan gagal. Wa yakhza fi makanin yuhibbu an yakuna fihi azizan, sehingga dia terhinakan di tempat yang dia suka untuk di sana dia sebenarnya dimuliakan. Dia hina di tempat yang dia berharap-harap untuk mulia padanya. Makanya hendaknya seorang tidak menampilkan diri dalam artian ingin untuk yang dikedepankan dari yang lainnya. Adapun seorang memiliki tekad dalam belajar, aku ingin menguasai cabang ini dengan baik lebih dari yang lain, maka tidak masalah. Tanpa ada iddia, mengaku-ngaku bahwasanya akulah yang paling berilmu. Kemudian as-sadis yang ke-6, isa'atul dzan bin nafsi wa ihsanuhu bin nas, yaitu berprasangka buruk pada diri sendiri dan berprasangka baik kepada manusia. An usi'al dzan bin nafsi li'annaha rubbama taghurruh wa ta'muruhu bisu', yaitu untuk aku berprasangka buruk pada jiwaku sendiri. Kenapa? Karena terkadang dia itu menipunya dan memerintahkan kepada yang buruk. Sebab Allah telah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu sangat senang memerintahkan pada perkara-perkara yang buruk. Baik. Fala yuhsinul dzan bin nafsi, maka hendaknya seorang tidak berprasangka baik terhadap jiwanya. Tayyib. Wa kullama amalat alaihi akhadha bih, dan semua perkara wa kullu ma amalat bihi akhadha bih, dan semua perkara yang diharapkan, dicita-citakan oleh jiwanya kemudian dia mengambilnya, jangan. Karena tadi jiwa itu cenderung untuk membawa kepada yang buruk. Tayyib. Amma qauluhu wa ihsanuhu bin nas fa hadza yahtaju ila tafsil. Adapun untuk berprasangka baik kepada manusia, ini yang butuh perincian. Berarti akhwan di sini faedah penting terkait diri kita, hendaknya sering untuk kita apa? Kita berprasangka buruk padanya, dalam artian untuk hati-hati. Ada keinginan harus ditelisik lagi. Ini pengen apa sebenarnya? Apakah aku memang menginginkan wajah Allah ataukah aku menginginkan syuhrah? Apakah aku ikhlas ataukah malah sekedar perbuatan riya dan seterusnya. Dan terkait masalah berprasangka baik pada manusia, ada perincian al-aslu ihsanul dzan bin nas. Wa innaka mata wajadta mahmalan likalami ghairika mahmalan hasanan fahmilhu alaihi wa la tusi'idz dzan. Hukum asal terhadap kaum muslimin, terhadap manusia, adalah untuk berprasangka baik. Dan engkau kapan saja bisa mendapatkan suatu perkataan orang lain diarahkan pada arah yang baik, maka arahkan kepada kebaikan tersebut. Ada perkataan kita bisa arahkan, kita bisa bawa kepada kemungkinan yang baik, maka bawa kepada kemungkinan baik tersebut. Jangan engkau berprasangka buruk. Ini asalnya, Pak. Lakin
idza ulima min syakhsin minan nas annahu mahallun li isa'atil dhann fa huna la haraja an tusi'al dhann min ajli an tahtariza minhu. Akan tapi apabila seseorang diketahui, ya, seorang dari manusia diketahui dia memang, ya, pantas untuk ditempatkan badannya prasangka buruk, maka di sini tidak mengapa engkau berprasangka buruk padanya untuk hati-hati, untuk seorang berhati-hati. Misalnya seorang dikenal mencuri, dah kasus mencuri ini dan itu, kemudian datang melihat-lihat barang, ini seorang hati-hati. Di situ boleh untuk suudzon, ini jangan-jangan dia datang mau ngambil. Karena memang apa? Diketahui orang ini punya sifat buruk. Lianna kalau ahsanta dzanna bihi la afdad ilaihi kullama fi sadrik. Walakin laisal amru kadzalik. Wala'alla qawluhu tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim annahu arada biqaulihi ihsanuhu bin wa ihsanihi bin nas, pada perkataan wa ihsanihi bin nas, alla ya'khudhan nasu bit-tuhmah wadh-dhannah fayatakallamu fihim bima la yathbutu 'indah. Baik. Ya, pada orang-orang yang tadi tempatnya pantas untuk diberi prasangka buruk, karena kalau engkau berprasangka baik padanya akan berakibat apa? Berakibat atau akan hilang, ya, akan mengakibatkan hilangnya semua perkara yang sudah ada di dadamu. Padahal perkaranya tidak demikian, dia seorang yang buruk. Bagaimana kita berprasangka baik kepadanya? Dan kemungkinan perkataan beliau tanazzuhan 'anil wuqu' bihim, maksudnya untuk tanazzuh itu membersihkan dari berkata buruk menodai kehormatan mereka. Dan bahwa perkataan Syekh Bakar Abu Zaid untuk berprasangka baik kepada manusia, yaitu maksudnya untuk tidak menghukumi manusia dengan tuduhan dan sangkaan-sangkaan, kemudian berbicara buruk tentang mereka yang dibangun di atas perkara yang tidak sabit. Ini maksudnya, Pak. Yaitu jangan sampai seorang suudzon, berprasangka buruk, kemudian berbicara buruk pada seseorang di atas suatu perkara yang tidak benar. Baik, intinya kalau kata sya'ala kulli hal rubbama yuqalu aidan wa yanbaghi lil alim an yakuna kariman syakhiyan fi ilmi yubdhiluhu kulla mahtajan nasu ilaihi. Kemudian di sini ditambahkan faidah dari Syekh juga. Dikatakan juga bisa di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ya, sepantasnya bagi seorang berilmu untuk karim, untuk dia seorang yang dermawan, kariman sakhiyan, dermawan. Terkait ilmunya, tidak pelit, tidak bakhil dengan ilmu. Dia berusaha untuk memberikan kapan saja manusia butuh kepadanya. Wala yaqul akhsha an akuna thaqilan 'alan nas. Madama an-nasu muhtajina ila bayanil ilmi fabayyin. Dan sampai dia mengatakan aku khawatir memberatkan manusia. Jangan. Tapi selama manusia butuh untuk penjelasan terhadap ilmu, maka jelaskanlah. Wa idza kana Allah Ta'ala alima min niyatika annaka turidu nashral ilmi wa bayana ma qad yakunu mushkilan 'ala an-nas fa inna Allah yukhaffifu kalamaka 'ala an-nas wa la yastathqilunah. Ini nasihat yang penting, Afwan. Baik, ketika engkau ingin menjelaskan, menyampaikan, jangan sampai muncul perasaan tadi, aku khawatir bikin beban pada manusia. Ingin buka pelajaran, jangan sampai muncul gambaran-gambaran seperti ini. Selama engkau pandang manusia butuh, maka sampaikan.
Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui jujurnya niatmu, bahwasanya engkau memang menginginkan untuk menyebarkan ilmu dan menjelaskan apa yang mungkin rancu pada manusia, maka sesungguhnya Allah lah yang akan memperingan perkataanmu sehingga manusia tidak merasa berat dengannya. Baik. Ini terkait tanda-tanda al-ilmun nafi'. Kemudian masih berkaitan dengan poin ini di bagian akhir, antum perhatikan halaman 248. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, "Waqad kana Abdullah ibn Mubarak idza dzakara akhlaqan min salafin atau idza dzukira." Jadi karena tidak ada alifnya. Waqad kana Abdullah ibn Mubarak idza dzukira akhlaqun min salafin yunshidu. Adalah dulu Abdullah bin Mubarak imam Taib yang terkumpul padanya kemuliaan yang sangat banyak, sampai-sampai dikatakan antara beliau dengan para sahabat hanya terpaut syarafus sohbah. Dalam artian kemuliaan sifat yang ada pada para sahabat itu dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak, hanya saja beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga tidak masuk dalam deretan sahabat. Nah, beliau ini kalau disebutkan akhlak para salaf, beliau melantunkan bait ini. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim, laisa sahihu idza masya kal muq'adi. Ini tawadhu yang luar biasa dari imam tersebut, Abdullah ibn Mubarak. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Jangan kalian ya sekali-kali paparkan penyebutan kami ini bersama dengan penyebutan mereka, yaitu disamakan, disejajarkan. Jangan kalian sejajarkan penyebutan kami bersama penyebutan mereka, yaitu para salaf. Laisa sahihu idza masya kal muq'adi, sebab tidaklah benar apabila seorang berjalan disamakan dengan seorang yang duduk. Seorang yang apa? Yang masih bekerja disamakan dengan seorang yang pensiun, muq'ad. Dalam artian apa? Orang yang memiliki amalan banyak dengan seorang yang apa? Yang tidak berbuat apa-apa. Ini tawadhu dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang banyak dari para penuntut ilmu malah berkebalikan. Sebagian, tidak ada yang menyamakan, dia berusaha untuk menyamakan dirinya, memposisikan seperti Imam Ahmad, memposisikan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka ini tidak benar. Tidak pantas untuk kita disamakan dengan mereka. Taib, tidak pantas sama sekali. Ya, ini laisa sahihu idza masya kal muq'adi. Taib. Ini 6 alamat al-ilmun nafi'. Kemudian adab yang ke-45, zakatul ilmi. Qala rahimahullahu ta'ala, addi zakatul ilmi sadi'an bil haqqi ammaran bil ma'rufi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, tunaikan zakatnya ilmu. Sadi'an bil haqqi ammaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar. Dalam keadaan sadi' bil haqq, yaitu tegas dalam menyuarakan kebenaran. Ammaran bil ma'ruf, banyak memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, ini sighah mubalaghah. Nahaan 'anil munkar, dan banyak
untuk melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Muwazinan bainal masalihi wal madar, menimbang-nimbang antara kemaslahatan dan kemadaratan. Ini juga kalimat singkat tapi penerapannya tidak segampang pengucapannya apa. Untuk seorang dalam amar ma'ruf nahi mungkar betul-betul apa? Menimbang-nimbang antara masalah dan mafsadah. Karena banyak manusia mengingkari kemungkaran tapi ternyata yang muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini menunjukkan ketidakpandaian atau ketidakdalaman dalam memikirkan masalah dan mafsadah. Nasyiran lil ilmi, menyebarkan ilmu, wa hubbin naf'i, dan betul-betul mencintai kemanfaatan, wa badlil jahi wa syafa'atil hasanah lil muslimin fi nawaibil haqqi wal ma'ruf, dan berupaya untuk mengorbankan kedudukan serta memberikan syafaah yang baik bagi kaum muslimin pada peristiwa-peristiwa atau pada hal-hal besar yang hak dan yang ma'ruf yang butuh untuk kita berkorban dan terjun padanya. Jangan seorang bermalas-malasan atau pikir-pikir untung dan ruginya ketika ingin berkorban di jalan dakwah ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim wa ghairuh. Nah, apabila seorang mati terputus amalannya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah atau ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya, yang disebarkan, yang diajarkan, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Dan perkara ini akhwan butuh himmah dari kita. Siapa saja menginginkan amalannya tidak terputus, maka sebarkanlah ilmu sebagaimana nasihat para salaf, dan itu adalah zakat dari ilmu ini, dengan mengajarkan dan menyebarkannya kepada manusia. Adapun syarah insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.